Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat sekalian, muhibbina wal muhibbat dakwah al-islamiyah, jumpa lagi dalam kajian tentang ilmu fikih. Pada perjumpaan kemarin kita paparkan fikih secara etimologi faham, secara terminologi adalah al-ahkamu asy-syar'iyyah al-amaliyah min ad-dillatiyat tafsiliyah. Hukum-hukum syariat, hukum syarak yang dijalankan, yang diambil atau ada beberapa dalil-dalil yang terperinci. Nah, pada jumpa kali ini kita masih tetap bab toharah sesuai dengan rentetan kitabnya. Yang kita kaji adalah kitab Tausyih Ibnu Qasim, sarahnya kitab Fathul Qarib. Kita masuk pada faslun selanjutnya, masih dalam bab toharah. Untuk kali ini kita akan bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisati wa ma yathuru minha bittibar wa ma la yathur. Tadi menjelaskan tentang sesuatu. Di sini sesuatunya langsung nanti pada kulit, pada tulang binatang yang memang kulit atau tulangnya itu bisa menyebabkan menjadi suci dan tidak suci. Wa juludul maitati kulluha tadhuru biddibar. Jadi di sini semua kulit binatang itu bisa suci kalau disamak. Disamak nanti apa? Kita lanjutkan. Sawaun fi dzalika maitatu makulil lahmi wa ghairuhu. Begitu juga binatangnya yang memang bisa dimakan dagingnya, artinya binatang yang sudah dinyatakan halal, kayak kambing, sapi, kerbau, onta, wa ghairuhu, dan yang tidak halal untuk dimakan. Maka di sini di tengahnya itu ada kata-kata wa ghairuhu kal himar waddabi, ada macan. Macan kan kadang ada sama dikulitin itu. Itu nanti bisa suci juga. Wa kaifiyatut tabghi ayyunazzi'a fudulal jildi bima yu'affinuhu min damin wa nahwihi. Terus bagaimana teknisnya cara untuk mensucikan kulit? Baik itu kulit kambing, kulit kerbau atau kulit macan ini. Di sini adalah dengan cara menghilangkan fudul jildi. Jadi begini Mas, biasanya itu kan ini kambing ya. Kambing itu dikuliti pakai pisau yang tajam tuh. Ya kita ngelihatnya juga kalau pas lagi ada korban sapi dikulitin. Itu nanti di kulitnya ini Mas, ini ada sisa-sisa daging yang menyebabkan nanti bau yu'afin, jadi bacin, itu dibuang. Nah ini dulu kalau metodenya orang-orang kampung yang saya lihat itu kulitnya itu direndam Mas. Rendemnya itu 3 hari 3 malam. Jadi kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau yang biasanya dipakai untuk beduk atau bahkan untuk baju. Kalau di sono lah kulit jadi baju, kulit onta bisa jadi baju, kulit sapi bisa jadi baju. Nah itu caranya, itu kulitnya kan sudah dikelebet, itu direndam. Ketika direndam maka fudul jildi, kelebihan-kelebihan kulit yang nempel itu, yang merah, yang apa, itu kan nanti bisa digosok-gosok. Nah di sini cara gosoknya itu bisain harifin, dengan sesuatu yang memang sepet gimana ya, bisa untuk mendorong lah ya. Kalau di kampung kan ada kulit kelapa, kalau sekarang ada yang pakai sikat.
Kalau tidak nemu, bahkan di sini sampai ada fikih solusinya, walau karena al-hirrifu najsan. Walaupun yang sepet, yang untuk menghilangkan tadi yang sisa-sisa daging, itu sesuatu yang najis. Ka dzarqi himamin. Kayak apa namanya? Merpati itu kan kalau buang air besarnya itu kan itu kesel itu bisa untuk mendorong itu, untuk menghilangkan kafa bidabri. Yang penting ini bisa hilang, terus nanti kan disucikan kembali. Nah, jadi kulit kambing, kulit sapi itu jadi suci. Kalau sudah disamak, lebihan itu dibuang. Lah di sini yang nggak bisa total illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Yang nggak bisa total suci itu Mas semuanya, itu kalau kulit, maaf, celeng, kulit anjing itu nggak bisa. Aw min ahadihima, atau salah satunya, atau min tawaladi ahadihima, atau anak diantara salah satunya. Di sini kalimatnya kan wa man tawalada minhuma aw min ahadihima, atau yang beranak atau dari salah satunya. Bahkan ada yang begini, anjing, betinanya kambing, laki-lakinya anjing. Ketika berhubungan maka hamil, lahir kambing, itu kambingnya nggak boleh dimakan, apalagi dikulitin, kulitnya baik atau dimakan. Atau kebalik, yang perempuannya betinanya itu anjing, laki-lakinya kambing, itu nanti balik juga nggak bisa juga. Intinya yang namanya kulitnya anjing, kulitnya celeng, atau anak-anak yang beranak disilang juga tetap nggak bisa. Jadi yang bisa selain anjing dan celeng. Wa'atmul maitati, ya di sini perhatikan, tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, rambutnya bangkai, najsun, itu najis. Awas. Wa kadza al maitatu aidzon najsatun wa urida biya azzaliatul hayat. Sekalipun ini kambing, sekalipun ini sapi, tulangnya jadi najis, rambutnya jadi najis. Kan gitu bahasanya. Tulangnya najis, rambutnya najis apabila nyembelihnya tidak syarak. Tiba-tiba ya matilah. Itu nggak boleh. Ya, itu kalau apa namanya kambing atau sapi yang meninggalnya tidak disembelih dengan syariat. Lah, maka di sini tulang dan rambutnya itu najis. Maka bagi para perokok yang suka pakai apa itu ya? Yang panjang itu, kadang ada yang pakai gading gajah, ada yang tulang apa gitu, untuk pipa rokok itu loh. Jadi gaya jadi panjang gitu apa itu. Nah, tulang itu Pak suci, boleh dipakai, artinya suci di sini boleh. Tapi kalau Bapak sholat, jamaah ini sholat ngantongin cangklongnya dikantongin ikut sholat, itu tidak sah sholatnya. Karena sholat kan nggak boleh hamlun najasah. Jadi kalau ngantongin cangklong yang dari tulang gajah, dari tulang monyet, dari tulang apa itu loh, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya, karena namanya hamlun najasah. Jadi tulangnya najis, rambutnya najis. Begitu juga kambing yang mati begitu aja, sapi yang mati begitu aja, tulangnya buat cangklong, buat pipa, itu kalau untuk sholat najis, tapi dipakai boleh, yang penting di luar sholat. Maka ini hati-hati yang suka ngerokok pakai cangklong. Jadi kalau memang rokok pakai cangklong, jangan sampai lagi sholat itu, walaupun di sini pakai tas kecil, kita sholat bawa itu tidak boleh, digeletakin aja. Pokoknya kalau dipakai boleh, tapi kalau dibawa untuk sholat itu tidak boleh, karena cangklong itu najis. Kalau tulangnya dari tulang binatang yang tidak boleh dimakan, atau tulang yang boleh dimakan, tapi hewan itu mati sendiri, tidak disembelih karena secara hukum syarat. Selanjutnya saudara, fala yustasna jahina idzin janinul mudkah.
Di sini ada perbedaan bagi janin hewan yang disembelih. Sapi lagi hamil. Ketika disembelih betinanya keluar janinnya, tapi ya mati juga. Itu bagaimana hukumnya? Lah maka di sini idza kharaja min batni ummihi mayyitan li anna dzukkatahu fi dzukkati ummihi. Jadi kalau janin akan halal, boleh dimakan. Jadi kalau pas nyembelih sapi atau kambing yang hamil, kok dalamnya ada anaknya, boleh dimakan. Syaratnya sembelihan ibunya atau betinanya itu secara hukum syariat. Kalau secara syariatnya ya memang halal, maka anak yang di dalam juga halal. Tapi kalau secara syariatnya pemotongannya tidak halal, maka janinnya juga tidak halal. Kemudian sumastasna min sya'ril maitati qauluhu illal adami. Ai fa inna sya'rahu tahirun ka maitatihi. Nah, rambut bangkai itu kan najis. Tapi kalau bangkainya manusia itu punya rambut, itu enggak najis. Karena bangkai manusia tidak najis. Bangkai belalang tidak najis. Gitu ya. Tapi kalau bangkai semut itu najisnya kalau dibawa sholat. Maaf, di dalam kantong habis sholat melihat ada bangkai semut. Semut itu kan nggak boleh dimakan. Bangkainya aja. Kalau sholat ada di dalam, berarti kita najis membawa sholat membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Makanya sholatnya diulangi. Makanya hati-hati jangan sampai ada bangkai bangkai tikus, bangkai semut atau bangkai nyamuk. Jadi kembali sahabat, ini hati-hati. Nah, ini sekarang kan teknologi canggih loh. Ada yang sabuknya pakai kulit ular, ada yang dompetnya pakai kulit apang. Yang penting kalau sudah disamak itu boleh. Tapi awas, posisinya kalau sudah disamak boleh, ini bahasanya sudah suci, itu jangan dikantongin untuk sholat. Begitu juga tulang, jangan dikantongin untuk sholat. Jadi kalau mau sholat, yang seperti itu ditaruh dulu. Kecuali kalau kulit hewan yang notabene halal, tapi halalnya juga dalam pemotongannya. Ini untuk perhatian. Ini rata-rata yang para perokok, intinya mengantongi pipa rokok yang bukan dari tulang hewan yang halal dimakan, pun sembelihannya halal secara syariat, itu nggak boleh. Tapi kalau tulang-tulangnya itu hukumnya boleh. Baik, kajian fikih kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini tetap untuk kehati-hatian kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.